Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah Arupah dari Prodi PGSD kelas 2A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai kesadaran moral dan akhlak. Tapi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu moral dan akhlak. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Sedangkan akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Awal kronologi kasus siswi SMP yang dibunuh dan dikubur oleh pacarnya sendiri. Perempuan berinisial YS yang merupakan siswi SMP berusia 14 tahun menjadi korban pembunuhan oleh pacarnya berinisial AJ, 17 tahun. Awal korban YS kenal dengan pelaku AJ yakni lewat media sosial. Nah, setelah perkenalan itu, mereka memutuskan untuk bertemu hingga akhirnya pelaku AJ membawa kabur korban YS dari Padang ke Tanah Datar. Saat berada di Tanah Datar itulah korban dibunuh oleh pelaku. Pembunuhan yang dilakukan AJ terhadap kekasihnya YS terjadi pada 3 Februari 2023. Namun pembunuhan tersebut baru terungkap 6 minggu kemudian setelah jasad korban YS ditemukan pada Jumat 17 Maret 2023 sore. Sebelum dibunuh, korban sempat dibawa pelaku menginap di rumah orang tuanya yang berada di Jorong Solok, Kenagarian, Singgalang, Tanah Datar, Sumbar. Nah, keesokan harinya, orang tua pelaku menyuruh anaknya untuk memulangkan korban YS ke Padang karena tidak enak jika dilihat tetangga berlama-lama menginap di rumah pelaku. Nah, alih-alih memulangkan korban, pelaku AJ justru malah mengelabui orang tuanya. Kekasihnya YS oleh pelaku malah dibawa ke sebuah rumah milik kerabat dekatnya yang berada di Jorong Solok, Nagari Singgalang. Korban dibawa ke sana oleh pelaku karena rumah tersebut telah lama kosong. Di rumah itu, pelaku diduga menyetubuhi korban YS. Setelah menyetubuhi tersebut, keduanya diduga sempat cekcok karena adanya kekhawatiran korban hamil. Nah, hal itulah yang menjadi motif sementara pelaku menghabisi nyawa korban. Korban YS dihabisi oleh pelaku AJ dengan cara dicekik, dibekap dengan bantal hingga dianiaya pakai kayu. Pelaku memukul kepala korban sebanyak 3 kali sehingga mengeluarkan darah dari bagian hidung dan mulutnya. Setelah itu dipastikan bahwa korban meninggal. Pelaku lantas menyeret korban ke dapur. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, pelaku AJ membuka seluruh pakaian korban dan membakarnya. Sorotan selanjutnya, saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan remaja perempuan yang dikubur di rumah kosong. Tim Satreskrim Polres Padang Panjang berhasil menangkap pelaku pembunuhan remaja perempuan yang jenazahnya dikubur di sebuah rumah kosong di daerah Kenagarian, Singgalang, Tanah Datar, Sumatera Barat, saudara. Pelaku merupakan teman dekat dari korban sendiri. Pelaku mengaku membunuh korban karena takut korban hamil karena hubungan yang telah mereka lakukan. Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, motif sementara bahwa pelaku merasa takut kalau korban hamil, sehingga pelaku menghilangkan nyawa dari korban. Pelaku membekap korban, kemudian setelah melihat korban tidak bergerak, untuk memastikan pelaku memukul bagian kepala sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya saya akan menganalisis kasus tersebut. Berdasarkan kasus tersebut dikatakan sebagai perilaku menyimpang dalam bentuk tindakan kriminal atau kejahatan
Karena perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Seperti kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya tersebut. Berdasarkan sifat perilakunya, kasus tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perilaku penyimpangan individual, di mana penyimpangan ini hanya dilakukan oleh satu orang saja, yaitu seorang laki-laki yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap pacarnya. Nah, ada faktor penyebab dari perilaku menyimpang. Dapat terjadi karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu adanya proses sosialisasi yang kurang sempurna. Contohnya keluarga. Nah, keluarga sangat dibutuhkan dalam proses sosialisasi seorang anak agar anak dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu kurangnya didikan atau pendidikan seorang anak sehingga anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, jika dilihat dari kacamata sosiologi, maka kasus tersebut dapat dianalisis menggunakan teori yang dicetuskan oleh Edwin Husserl yang menyatakan bahwa penyimpangan sosial terjadi karena adanya pergaulan berbeda, di mana si pelaku mengalami pergaulan yang bebas yang dilakukan melalui bentuk pacaran. Nah, maka dari itu, perilaku menyimpang dipahami terjadi karena proses alih budaya melalui proses tersebut. Nah, seseorang mempelajari suatu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang juga dapat diatasi secara preventif ataupun secara represif. Nah, preventif adalah penanggulangan masalah sebelum terjadinya penyimpangan, seperti memberikan pendidikan yang memadai sehingga seorang anak dapat terbebas dari pergaulan bebas seperti berpacaran. Dan secara represif, yaitu penyelesaian masalah setelah terjadinya penyimpangan, seperti dapat diatasi dengan memasukkannya ke dalam penjara agar si pelaku jera dan tidak akan mengulangi perilakunya lagi. Nah, ada beberapa efek yang mungkin terjadi. Yang pertama, adanya dampak psikologis. Nah, kasus semacam ini dapat menyebabkan trauma dan stres psikologis yang serius pada keluarga korban, teman sebaya, serta masyarakat secara umum. Nah, keluarga korban mungkin mengalami kesedihan mendalam, depresi, dan kehilangan kepercayaan pada orang lain. Yang kedua, adanya ketakutan dan kekhawatiran masyarakat. Nah, kasus seperti ini dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas sekitar. Orang tua dan siswa lain juga mungkin merasa waspada terhadap hubungan pacaran, kekerasan dalam pacaran, ataupun bahkan keamanan pribadi mereka. Yang ketiga yaitu kesadaran dan sensitisasi. Kasus semacam ini dapat meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam pacaran dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja. Masyarakat mungkin lebih memperhatikan tanda-tanda kekerasan dalam hubungan pacaran, serta pentingnya mendidik dan mendukung anak-anak dalam mengembangkan hubungan yang sehat dan bebas dari kekerasan. Yang keempat yaitu perubahan sikap dan tindakan. Nah, kasus orang-orang mungkin menjadi lebih sadar. Dalam kasus ini, orang-orang mungkin menjadi lebih sadar akan pentingnya melaporkan kekerasan atau perilaku berbahaya serta mendukung korban kekerasan. Nah, dalam beberapa kasus ini, hal ini juga dapat mendorong upaya reformasi atau kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak dan remaja. Polri mendata lebih dari 3.000 orang tewas dibunuh dalam 4 tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan dengan beragam motif, karena perampokan, hubungan asmara, dan masih banyak lagi. Data itu didapat dari EMP Robinopsnal Bareskrim Polri yang diakses pada Jumat 13 Januari 2023. Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Sebagian besar korban berjenis kelamin laki-laki.
Adapun jumlah kasus yang ditangani kepolisian dalam 4 tahun terakhir yaitu 3.347 perkara. Tindak pembunuhan terbanyak terjadi pada 2021, yaitu 1.076 perkara. Di saat itu pemerintah tengah memberlakukan status pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun pada 2022, jumlah tindak pidana terhadap kasus pembunuhan cenderung menurun hingga 843 kasus. Data ini menunjukkan pembunuhan terbanyak terjadi di rentang waktu pukul 8 sampai 11.59 di seluruh wilayah Indonesia. Data polisi menunjukkan 583 perkara atau 17,42% dari jumlah total tindak pidana di rentang waktu. Solusi kasus tersebut, yang pertama, penegakan hukum yang adil. Nah, pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan profesional untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Proses keadilan harus dilakukan secara adil dan transparan untuk memastikan bahwa pelaku dihadapkan pada hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu perlindungan korban. Nah, sistem hukum harus memberikan perlindungan dan dukungan kepada keluarga korban. Ini meliputi memberikan akses ke bantuan hukum, dukungan emosional, konseling, dan sumber daya lainnya untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran. Nah, pendidikan yang luas tentang kekerasan dalam pacaran, hubungan sehat, dan pengelolaan konflik harus menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah. Kampanye kesadaran dan pelatihan yang ditujukan kepada siswa, guru, dan orang tua dapat membantu mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan mencegah kasus serupa di masa depan. Yang keempat yaitu pendidikan seksualitas dan kesehatan mental. Nah, untuk jika menyediakan pendidikan yang komprehensif tentang seksualitas, kesehatan mental, dan hubungan sehat di sekolah dapat membantu siswa memahami pentingnya menghormati hak-hak individu dan menjaga hubungan yang bebas dari kekerasan dan penindasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.